Belitung. Bertempat di Jalan Madura, Kelurahan Kampung Damai, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa, 26 November 2024. Bawaslu Kabupaten Belitung beserta Polres Belitung membubarkan kerumunan warga di posko pemenangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Belitung nomor urut 2. Ini dikonfirmasi, kenapa ada aktivitas keramaian? Apakah boleh ada aktivitas keramaian di masa tenang? Setahu saya tidak boleh mengumpulkan orang di masa tenang. Mohon maaf kalau saya salah. Nanti kita konfirmasi, jangan masyarakat dibodohi. Pembubaran ini dilakukan lantaran keramaian dinilai mengganggu kondusivitas Belitung, di mana kegiatan tersebut memasuki masa tenang sehari menjelang hari pencoblosan Pilkada Belitung 2024. Sempat terjadi cekcok di luar lokasi posko pemenangan paslon nomor urut 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung, Rezeki Aris Munazar saat dikonfirmasi awak media terkait adanya kegiatan tersebut, mengatakan. Ya baik, hari ini memang ada situasi yang dari paslon 2. Kami mendapatkan informasi awal dari masyarakat ada penumpukan masyarakat di daerah poskonya paslon 2. Kami tadi hadir langsung mendapat informasi awal dan kami langsung cross check, memang ramai. Maka kami telusuri, kami pendalaman, informasi dari mereka yang didapatkan adalah terkait pembagian gaji. Pembagian gaji yang sudah bekerja pada prosesnya mereka dari mulai tahapan kampanye kemarin. Nah, baru gajinya hari ini. Tapi kami sudah melakukan pencegahan kenapa tidak dilakukan proses gajinya pada bukan masa tenang. Iya. Tapi kenapa dilakukan di masa tenang? Nah, artinya dia menjawab supaya kata dari pihak tim paslon tersebut itu bahwa untuk meyakinkan dia sudah bekerja atau tidaknya, informasi seperti itu dari mereka. Tapi kami melihat karena kondusivitas yang kami jaga, keamanan, ketertiban yang ada di proses ini, maka karena kami kewalahan dalam proses, bukan kewalahan untuk mencegah proses itu, karena ini sudah mengganggu Kamtipmasnya, maka pihak Polres dengan melalui Pak Kabar Op tadi dan pihak Polres datang hadir di sini untuk melakukan atau mencegah pembubaran proses masyarakat untuk melakukan gaji, dan gajinya dari kata pihak Polres tadi untuk nanti setelah pilkada baru untuk kalau memang harus ada pembayaran gaji segala macam, karena ini masa tenang, karena beliau sangat menjaga, Polres sangat menjaga ketertiban dan keamanan pada proses perjalanan masa tenang ini, apalagi hari ini sudah menuju hari H-1 untuk besok pencoblosan. Itu. Dari kami dari tindak Bawaslu kami akan mengkaji apakah ini ranah money politik atau seperti apa. Nanti kami akan melakukan kajian karena ada Gakumdu, ada tim kejaksaan, ada juga tim dari Polres. Maka kami hari ini juga akan mengkaji terkait dengan isu-isu yang berkembang di hari ini terkait dengan money politiknya seperti apa. Ya, tadi beberapa masyarakat kita wawancarai, mereka mengaku mereka sengaja diundang oleh striker-striker mereka dengan membawa KTP asli, kemudian dijanjikan akan diberi sejumlah uang, kemudian untuk menyusup 02. Ini gimana keterangan? Nah, ini kami belum dapat informasi seperti itu. Artinya maka kami akan mengkajian melalui Gakumdu, karena Gakumdu kami undang tadi hadir di sini untuk melakukan proses itu. Maka pendalaman kami nanti akan kami kaji, Pak. Pendalaman kami terkait dengan proses hari ini akan kami tindak lanjuti seperti apa. Maka kami hari ini cuma hanya bisa menghentikan dulu melalui pihak Polres sebagai keamanan atau ketertiban untuk mengganggu, jangan sampai ada terjadi kisruh segala macam hal yang tidak diinginkan karena ini masa tenang. Maka untuk menghentikan dulu untuk sementara ini kami tidak ada kegiatan lagi hari ini, maksudnya seperti ini. Nah, kami berharap nanti untuk kajian selanjutnya kami akan melakukan kajian bersama tim Gakumdu seperti apa prosesnya yang terjadi pada hari ini. Pengertian mereka kerja itu sebagai kerja apa? Soalnya banyak nenek-nenek tuh orang yang sudah lanjut usia itu, ya, bekerja sebagai apa mereka? Kami belum sampai untuk taraf untuk penelusuran seperti itu, tapi kami makanya informasi ini yang kami butuhkan. Informasi seperti Bapak berbicara hari ini seperti ini untuk kan terus ada pembuktian segala macam nanti untuk menjadi kajian kami. Nah, kami bertiga apakah ini kami masukkan di dalam kajian kami seperti apa, maka bersama Gakumdu kami akan melakukan proses ini. Yang seperti yang Bapak setiap paslon itu berapa kalau sih timnya itu untuk yang bekerja? Nah, kalau berbicara setiap paslon itu yang bekerja kan ini kalau kami berdasarkan aturan, berdasarkan aturan karena aturannya tidak ada berdasarkan itu.
Tidak ada aturan yang berbicara berapa harusnya di tim ses yang dilakukan untuk mereka-mereka ini. Tidak ada aturan seperti itu. Tapi yang penting aturan tersebut sudah SK-nya disampaikan ke KPU maupun di Bawaslu. SK mana aja, timnya mana aja yang melakukan ada di dalam SK tersebut. Nah itu. Memang ada istilah saksi luar ya, selain saksi dalam yang sudah terdaftar di KPU. Kalau kami tidak bicara saksi luar, Pak. Kalau kami tidak bicara saksi luar, saksi itu adalah cuma hanya 2 saksi. Yang sesuai dengan aturan, yaitu kalau berjumlah 301 TPS, maka kalau dikalikan 2 ada sekitar 602. Itu yang saksi yang sudah menjadi diberikan mandat nantinya. Kalau saksi luar itu, malah kami bukan tidak ada saksi luar, berbicara saksi luar. Nah, kalau sudah bicara saksi luar ya pasti ada berpikiran seperti arah ke money politik, saya anggap seperti itu kan. Nah, ini makan kami akan rahasia umumnya kan mereka kalau ditanya kenapa ini saksi luar semuanya. Saksi luar itu jumlahnya tidak dibatasi kayaknya. Nah, kami tidak berbicara saksi luar, kami hanya berbicara saksi yang sudah diatur dari KPU. Itu kan. Nah, aturan KPU saksinya itu adalah kalau aturan KPU 2 orang, artinya untuk 301 TPS bisa jumlahnya 600 untuk semua paslon. Nah itu karena tersebar di 301 TPS. Tapi saksinya itu tidak boleh masuk dua-duanya masuk dalam TPS. Tapi ada bergantian karena ada ruang tempat yang dilakukan TPS itu hanya satu untuk saksi-saksi yang ada di paslon-paslon mereka. Seperti gubernur, ada saksi gubernur, ada saksi calon bupati. Nah itu. Nah, berkelanjutannya, misalnya kalau saksi yang satunya itu untuk supaya standby ada penggantian waktu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak makan siang atau segala macam, nah itu maka ada saksi yang menggantikan itu yang sesuai masuk dalam mandat. Kalau tidak ada mandat maka itu bukan saksi. Maka kami kepada jajaran ad hoc PTPS, kalau tidak ada mandat dikeluarkan karena itu bukan saksi. Terakhir intinya kegiatan di masa tenang ini tidak boleh ada aktivitas dari paslon ya? Seperti apa itu? Kalau berbicara aktivitas, tidak, sebenarnya kalau tidak aktivitas bukan tidak aktivitas. Enggak, maksudnya kegiatan seperti ini? Nah ini yang saya bilang tadi, kami hanya berbicara aturan bahwa masa tenang itu tidak boleh berkampanye, ya kan? Nah kalau misalnya konsepnya di posko untuk mereka rapat segala macam seperti ini, tapi dengan tidak mengganggu Kamtipmas ini, kayak ini kan udah mengganggu Kamtipmas ini, ya kan? Kita jangan sampai membuat barang yang sudah dari tahapan yang dijaga ini aman, stabilitas Belitung ininya aman, tiba-tiba dengan hari ini tidak aman gitu loh. Akibat dengan ada penumpukan masyarakat untuk sesuatu hal yang mungkin dari posko tersebut. Hari ini kan ada pengerahan massa sepertinya. Nah itu kami tidak melihat arah ke seperti itu Pak, tapi intinya kami melihat bahwa ini sudah mengganggu Kamtipmas di masa tenang gitu kan. Nah ini maka kami hentikan melalui pihak Polres karena pihak Polres melihat bahwa ini sudah mengganggu masa tenang dengan Kamtipmas, masyarakat membuat gaduh. Oke, baik, makasih Pak. Dari Jalan Madura, Kelurahan Kampung Damai, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Redaksi HITV Berita.com melaporkan.